Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai soal-soal FR SKB Guru SD 14 September. Kita lihat soal yang pertama. Ini ada trapesium. Nah, harus ingat lagi rumus untuk menentukan luas bangun dari trapesium. Nah, luas trapesium sama dengan jumlah dua sisi sejajar dikali dengan tinggi bagi 2. Nah, ini rumusnya. Nah, sisi yang sejajar adalah sisi 14 cm dan 28 cm. Sedangkan tingginya adalah 9 cm. Jadi kita jumlahkan 14 ditambah 28, kita kurungkan, dikali dengan 9 bagi 2. 14 tambah 28, 42. Dibagi 2 kali 9. 42 bagi 2, 21 kali 9. 9 kali 1, 9. 9 kali 2 adalah 18. Jadi jawabannya adalah 189 cm kuadrat. Yang A. Selanjutnya, ini mengenai suatu tanah sawah berbentuk persegi panjang, mempunyai perbandingan panjang dan lebar adalah 8:5. Jika panjangnya dikurangi 3 bagian, dan lebar ditambah 6 bagian, maka persegi panjang tersebut menjadi persegi. Maka luas persegi panjang tersebut adalah berarti yang sebelum dikurangi atau sebelum ditambah. Kalau kita buat gambarnya, kira-kira seperti ini, ada persegi panjang. Ya, ini panjang, ini lebarnya. Perbandingan panjang dan lebar ini adalah 8:5. Nah, kita tulis aja di sini 8x, di sini 5x. Ya. Nah, sekarang jika panjangnya dikurangi 3 bagian, dia menjadi persegi. Nah, jadi 8x min 3, ya kan, karena dikurangi 3 bagiannya. Dan lebarnya ditambah 6. Di sini 5x ditambah 6. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa nilai x-nya. Ya. Nah, pada persegi, ini kan panjang sisinya sama. Ini sisi, 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 sisi. Jadi yang 5x ditambah 6, ini sama dengan 8x min 3. Ya. Ini ada 6 di sini min 3, pindah ke kiri jadi positif. 8x-nya tetap. Nah, yang 5x di sini pindah ke ruas kanan, jadi negatif. 6 tambah 3, 9. 8x min 5x min, dapatnya adalah positif 3x. Nah, ini kita bagi 3, ini juga bagi 3. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3 kan 1. 1 kali x berarti x. Ya, jadi dapat x-nya adalah 3. Nah, sehingga di sini kita bisa substitusikan bahwa 8 dikali 3 sama dengan 24 untuk panjangnya. Dan lebarnya adalah 5 kali 3, yaitu 15. Nah, sehingga luas persegi panjang ini sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 24 dikali 15. 24 kali 15 dapatnya adalah 360 satuan luas. Jadi jawaban yang tepat yang B.
Selanjutnya, ayah menyewa mobil sehari 100.000 dan 3.500 per kilometernya. Berapa yang harus dibayar ayah jika menyewa 3 hari dengan jarak 37 kilometer? Berapa biaya yang harus dikeluarkan ayah? Jadi 3 hari sewa mobilnya, sewa mobil 3 hari. Kan sehari 100.000, berarti 3 dikali 100.000. 300.000. Nah, per kilometernya 3.500. Ada 37 kilometer. Jadinya adalah 37 kilometer dikali dengan 3.500. Dapatnya adalah 129.500. Ini kan 300.000. Nah, tinggal tambahkan aja. Ditambah, ya. 300.000. Dapatnya adalah 429.500. Yang B. Selanjutnya ada pengertian akulturasi. Akulturasi, yaitu suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contoh dari akulturasi sendiri dapat ditemukan pada tradisi nyadran dan kenduri pada masyarakat Jawa yang merupakan bentuk akulturasi budaya pra-Islam dengan kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya ada macam-macam membaca. Yang pertama, membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasi isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Tujuannya ini untuk suatu keindahan, seperti itu ya. Lalu membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara saksama, secara intens. Kemudian membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis dan bukan hanya mencari kesalahan. Membaca teliti bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Nah, ini udah ya, membaca kritis. Nah, kemudian ada mengenai konotasi. Konotasi itu kiasan. Kiasan artinya bukan makna sebenarnya. Kita lihat ada 2 jenis konotasi. Yang pertama, konotasi positif diartikan sebagai makna konotasi yang mengandung nilai-nilai positif. Contoh, dia memiliki 1 buah hati perempuan. Buah hati artinya adalah anak. Nah, ini adalah konotasinya buah hati, tapi maknanya positif. Ya. Kemudian contoh kedua, Andi adalah tangan kanan. Nah, tangan kanan ini adalah konotasinya, konotasi positif, yang artinya adalah orang kepercayaan. Kemudian yang kedua ada konotasi negatif, yaitu kalimat atau makna yang mengandung nilai-nilai negatif. Contoh misalnya, sekarang dia begitu keras kepala. Nah, keras kepala di sini adalah konotasi negatif, yang artinya tidak mau menuruti nasihat orang. Contoh yang kedua, para tikus kantor harus dihukum seberat-beratnya. Tikus kantor adalah konotasi negatif yang artinya adalah para koruptor. Lanjut, ini mengenai soal perbandingan. Seorang peternak kambing mempunyai persediaan makanan untuk 60 ekor kambing selama 2 minggu. Jadi ada 60 ekor kambing. Persediaan makanannya cukup untuk 2 minggu. Nah, 2 minggu ini kita rubah menjadi 14 hari.
Jika peternak itu menambah 10 ekor kambing lagi, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu, nah, awalnya kan 60 ditambah 10 dapat ini, 70 ekor. Nah, ini berapa hari makanannya akan habis? Misalkan kita misal T, ya. Kalau semakin banyak kambingnya, tentu persediaan makanan cepat habisnya, ya kan? Atau hari yang di sini ini lebih sedikit. Tetapi kalau kambingnya sedikit, maka persediaan makanan itu lambat habisnya atau eh, harinya di sini lebih besar. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa ini adalah perbandingan berbalik nih nilai. Kalau di sininya kecil, di sininya besar. Kalau di sininya yang besar, di sininya kecil. Nah, itu perbandingan berbalik nilai. Cara ngerjainnya adalah kita kali sejajar. 60 kali 14 sama dengan 70 kali T. Atau 70 kali T ini sama dengan 60 kali 14. Ya, 70 kali T kan 70 T. Ini kita biarkan aja, 60 kali 14. Berarti T sama dengan 60 kali 14 dibagi dengan 70. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nolnya kita coret, ya. Ini 14 dengan 7 sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 dapat 1, 14 bagi 7 dapat 2. Nah, sehingga yang tersisa 6 kali 2 per 1. 6 kali 2 kan 12. 12 bagi 1 tetap 12. Jadi jawabannya adalah 12 hari. Karena kambingnya semakin banyak, tentu persediaan makanan akan cepat habis. Jadi jawaban yang tepat yang B. Nah, ini bentuk pembagian pecahan campuran ya. Jadi kalau untuk mengerjakan seperti ini, ya, ini kita ubah ke pecahan biasa. 3, 4 per 5, kalau kita ubah ke pecahan biasa, ini caranya adalah 5 kali 3 ditambah dengan 4 dibagi dengan penyebut di sini 5. Jadinya adalah 5 kali 3, 15 tambah 4 per 5. 19 ya, 19 per 5. Nah, kemudian yang ini, 1 per 2 sama 2 kali 1 ditambah 1 per 2. Berarti kan 2 kali 1 kan 2, plus 1 per 2, sama dengan 3 per 2. Nah, baru kita bagikan. Jadi ini kan udah kita cari 19 per 5 dibagi dengan 3 per 2. Jadinya 19 per 5 kita ubah ke perkalian. Ya, ini dikali, tapi yang ini kita balik. 2 per 3. Ya, gitu caranya. Sama dengan 19 kali 2, 38 per 5 kali 3 adalah 15. Jadi jawabannya adalah 38 per 15. Ya. Atau kalau kita ingin mengubah ke pecahan campuran, nah ini kan kita boleh bikin gini. 30 ditambah 8 per 15. Ya kan? Kenapa? Supaya 30 ini habis dibagi 15. Jadinya 30 per 15, boleh kita buat seperti ini, ditambah 8 per 15. 30 per 15 kan 2. 2 ditambah 8 per 15. Atau 28 per 15. Ini boleh juga. Misalnya kalau dalam pilihan gandanya hasilnya seperti ini, atau sampai di sini ya pilih yang ini. Tapi kalau disederhanakan ke pecahan campuran, ya dapatnya seperti ini. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada tentang bauksit atau biji auksit, yaitu biji utama dari aluminium yang terdiri dari hidrous, aluminium oksida, dan juga aluminium hidroksida. Adapun manfaatnya, yang pertama sebagai bahan baku dalam pembuatan badan pesawat dan juga peralatan rumah tangga.
sebagai bahan baku dalam pembuatan besi, sebagai bahan dasar dalam pembuatan keramik, bahan baku pembuatan tin untuk makanan dan minuman. Adapun proses pembuatan bauksit adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses Bayer, yaitu suatu proses pemurnian dari biji bauksit yang dilakukan untuk mendapatkan alumina atau aluminium oksida. Yang kedua, proses Hall-Héroult, yaitu proses peluburan dari aluminium yang dilakukan untuk mendapatkan aluminium yang murni, atau disebut juga ini pemurnian aluminium. Selanjutnya ada pengertian masyarakat, unsur-unsur masyarakat, dan ciri suatu masyarakat. Pengertian masyarakat adalah kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama dan mematuhi peraturan yang disepakati bersama. Unsur dari suatu masyarakat yang pertama harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak. Kemudian telah bertempat tinggal dalam waktu lama di suatu daerah tertentu. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian ciri-ciri masyarakat merupakan pengelompokan individu, adanya interaksi antara individu-individu anggota masyarakat, adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat, dan individu-individu sebagai satu kesatuan mendukung, mengembangkan, dan meneruskan kebudayaan. Nah, ini ada grafik ya. Yang ditanya adalah mana grafik gerak jatuh bebas. Nah, kalau kita lihat grafik yang pertama, ini terhadap T ya, di sini T. Ini kecepatan terhadap waktu. Nah, makin lama dia makin cepat. Nah, ini adalah grafik percepatan. Atau disebut juga dengan geraknya itu adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang kedua, ini kecepatannya konstan. Artinya percepatan sama dengan 0. Ya, ini gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan. Dan yang ketiga ini adalah GLBB, tetapi ini diperlambat. Nah, awalnya misalnya di sini 10 sampai di sini kecepatannya 0. Nah, itu adalah diperlambat. Nah, untuk gerak jatuh bebas, suatu benda misalnya jatuh dari ketinggian H, dari permukaan bumi, maka dia akan mengalami yang namanya percepatan. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang grafik yang satu. Nah, tetapi kalau untuk misalnya bola dilempar ke atas, nah ini GLBB juga, tetapi dia diperlambat. Maka pilihnya yang grafik yang ketiga. Paham ya? Selanjutnya, pengertian potensi peserta didik, yaitu kapasitas atau kemampuan dan karakteristik atau sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta didik. Ya. Bisa jadi misalnya potensi fisiknya, psikologinya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada macam-macam longsor. Yang pertama ada longsoran translasi, yaitu kondisi di mana bergeraknya material tanah pada kondisi tanah yang bertopografi rata atau menggelombang landai. Jadi kata kuncinya di sini, tanah yang topografinya rata atau landai. Kemudian longsoran rotasi, yaitu pergerakan material tanah yang terjadi di dalam bidang yang berbentuk cekung. Nah, ini cekung sehingga seringkali terjadi perputaran atau rotasi dalam bidang cekung tersebut.
Kemudian pergerakan blok, yaitu pergerakan batuan yang ada di dalam tanah pada bidang yang datar atau landai. Kemudian runtuhan batu terjadi karena runtuhan batu secara langsung dan terjadi bebas dari atas ke bawah. Kemudian rayapan tanah terjadi karena adanya rayapan atau pergerakan tanah yang sangat lambat dan halus. Dan yang terakhir, aliran bahan rombakan terjadi karena adanya pergerakan tanah dan materialnya yang disebabkan oleh dorongan air yang sangat kuat. Nah, ini grafik antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Ini grafik elastisitas. Nah, pertanyaannya kita disuruh menentukan mana yang terbesar, mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, konstanta pegas atau konstanta elastisitas itu dirumuskan sebagai K, ya, simbolnya K, F per delta X. Nah, K ini adalah konstanta elastisitas atau konstanta pegas. Elastisitas. Satuannya Newton per meter. F adalah gaya. Satuannya Newton. Delta X adalah pertambahan panjang. Satuannya meter. Kita lihat yang A. Yang KA, kita simbolkan KA ya. F per delta X. F-nya 8. 8 per 0,04. Ya, kalau kita geser komanya ke sini, jadinya adalah atau kita kali sama-sama kali 100. Nah, ini kan 800 ya. Per 0,04 dikali 100, geser komanya 2 kali ke belakang, jadi 4. Ya kan? 8 dibagi 4 kan 2. 0 sisa 2. Nah, ini 200. Yang B, KB, ini 15. 15 per 0,12. Ya, sama-sama kita kali 100. Ini kan 1500 ya, per ini 12. Dapatnya adalah 125. Yang C, KC, ya F-nya 12 dibagi dengan 0,02. Langsung saja, ini 1200 kita kali sama-sama 100 antara penyebut dan pembilang. Ini kalau kita kali 100 dapat 2. Ya, 12 bagi 2, 6. Jadinya 600. Yang D, KD. Gayanya 3. 3 per 0,15. Kali 100, 300 per 15. Ya, 30 bagi 15 kan 2 ya. Berarti 2, ada sisa nolnya 1 di sini, berarti 20. Ya. Kemudian yang terakhir, yang KE. F-nya 4, berarti 4 per 0,08. Kali 100, 400 per 8. 40 bagi 8, 5. Ada sisa 01, jadi 50. Jadi yang terbesar adalah pertama yang C, ya kan 600. C. Kemudian ada ini, yang A 200. Kemudian disusul oleh yang B 125. Kemudian yang E 50. Dan terakhir yang paling kecil adalah yang D. Jadi urutannya adalah C, A, B, E, D. Paham ya? Rumusnya ini. K sama dengan F per delta X.
Kita lanjutkan. Sebuah mobil bermasa 2000 kg sedang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Momentum mobil tersebut adalah, nah, rumus momentum atau kita sebut simbolnya adalah P sama dengan massa dikali dengan kecepatan. P itu adalah momentum. Satuannya adalah kilogram meter per second. M adalah massa. Satuannya kilogram. Kemudian V adalah kecepatan. Satuannya meter per second. Yang diketahui kan massa 2000 kg. Kemudian kecepatannya adalah 72 km per jam. Ini harus kita rubah terlebih dahulu ke meter per second. Jadi 72 km itu ke meter kali 1000. 1000 meter per, ini kan 1 jam. 1 jam berapa detik? Ada 3600 second. Ini boleh kita coret nolnya 2 kali di sini. Nih, ya. 72 bagi 36 dapat 2. Di sini ada sisa 01. Jadinya adalah 20 meter per second. Nah, baru kita kalikan. Untuk menentukan momentumnya, P sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Massanya 2000 dikali dengan 20. 2 kali 2 kan 4. Ya kan? 4 berarti nolnya 1, 2, 3, 4. 40.000 kilogram meter per second. Yang C. Sebuah mobil dengan massa 2 ton sedang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian dipercepat dengan gaya konstan sehingga dalam waktu 5 detik kecepatannya menjadi 108 km per jam. Hitunglah impuls gaya selama 5 second. Nah, sekarang impuls. Impuls itu rumusnya adalah I sama dengan perubahan daripada momentum atau gaya dikali dengan selisih waktu. Ya, ada 2 persamaan yang kita gunakan. Delta V itu adalah P2 dikurang P1 atau perubahan momentum. F adalah gaya. Ini satuannya kilogram meter per second. Gaya satuannya Newton. Lalu ada delta T adalah selang waktu. Satuannya second. Dan I itu adalah impuls. Satuannya adalah Newton second. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa perubahan momentumnya atau impulsnya. Nah, masanya kan 2 ton atau 2000 kg. Sedang bergerak dengan kecepatan, berarti P1 sama dengan 72 km per jam. Nah, kita rubah ke meter per second, tadi kan udah ya. Dapatnya adalah 20 meter per second. Kemudian dipercepat dengan gaya konstan sehingga dalam waktu 5 second, kecepatannya menjadi 108 km per jam. Ini P2, 108 km per jam. Nah, ini kita rubah ke meter per second. 108 dikali dengan 1000 meter dibagi 3600. Kita sederhanakan, coret nolnya 2. Nah, 108 bagi 36 dapat ya 3, ya kan? 3 masih ada sisa 0 di sini, jadinya adalah 30 meter per second. Nah, sekarang kita menentukan I-nya. Sehingga I itu sama dengan delta P, ya kan? P2 dikurang P1, ini sama dengan M dikali P2 dikurang M kali P1, ya. Atau kita sederhanakan bentuk ini, I sama dengan M dikali dalam kurung kecepatan yang kedua dikurang kecepatan yang pertama. Nah, ini boleh nih. Bentuk sederhana dari ini.
Tinggal kita masukin angkanya, massanya kan 2000. Kecepatan keduanya 30. Dikurang dengan V1, 20. Jadi 2000 dikali dengan 30 dikurang 20 kan 10. Dapatnya adalah 20.000 Newton second. Jadi jawabannya adalah 20.000 NS. Nah, ini kita disuruh menentukan luas yang diarsir. Ini kan persegi ya. Sisi-sisinya sama. Ini 35 juga, di sini juga 35, di sini 35. Andaikan kita tarik garis diagonalnya dari D ke B. Nah, ya. Nah, di sini kan titik pusatnya. Anggaplah di sini E misalnya. Di sini titik pusat kita anggap O, di sini F. Nah, karena dia sama sisi, maka jarak D ke E itu sama dengan E ke O, sama juga dengan O ke F, nah sama juga dengan F ke B. Jadi, di sini kan kita bisa menentukan bahwa jari-jarinya ini, jari-jari lingkaran, ini kan R ya. Dari E ke O, itu adalah jari-jarinya. Atau dari O ke F juga jari-jari lingkaran tersebut. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan panjang DB? Ya, kita punya di sini ini A, di sini D, di sini B. Kalau kita keluarkan gambarnya seperti ini kira-kira. Ini panjangnya 35, ini juga 35. Kalau panjangnya sama, untuk menentukan sisi miringnya, tinggal kita tambahkan di sini kayak gini, kali dengan akar 2. Ya. Misalnya, di sini 3, di sini 3. Panjang sisi miringnya adalah 3 akar 2. Paham ya? Nah, sehingga panjang DB adalah 35 akar 2. Nah, berapa panjang jari-jarinya? Karena ini 4 bagian ya. Jadinya adalah EO atau OF itu sama ya kan? Sama dengan 35 akar 2 per 4. Karena di sini kan 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka untuk satu bagiannya ya kita bagi dengan 4. Paham ya? Nah, seterusnya kita cari luas yang diarsir. Berarti luas lingkaran. Yaitu V dikali dengan R kuadrat. V itu nilainya 22 per 7. Dikali dengan R kuadrat. R-nya itu boleh EO. Jadi ini sama dengan R. 35 akar 2 per 4 dikuadratkan. Jadinya 22 per 7 dikali dengan 35, ini kita kuadratkan, 35. Akar 2 dikuadratkan dapat 2 per, ya. Ini dikuadratkan 4 dikali 4. Kita lihat mana yang bisa kita sederhanakan. 7 dengan 35 ya kan, sama-sama bagi 7, ini dapat 5, di sini dapat 1. Kemudian 4 dengan 2, di sini dapat 1, di sini 2. Ya kan? Sama-sama bagi 2. Nah, sehingga yang 22 juga habis dibagi 2 di sini. 2 bagi 2, 1. 22 bagi 2 dapat 11. Sehingga yang tersisa adalah 11 kali 5 kali 35 per 4. Ya. Kalau kita kalikan, ini dapatnya adalah 1925 per 4. Ya, kalau kita bagi 4 dapat 481,25 satuan luas ya. Ini hasil akhirnya. Ada juga yang menggunakan rumus cepat. Rumus cepatnya gini. L lingkaran sama dengan 11 per 28 dikali dengan sisi dikuadratkan. Coba kita lihat, sama nggak? 1 per 28 dikali dengan sisinya dikuadratkan.
35 kali 35. Ini kita kalikan. 11 kali 35 kali 35. 13475 per 28. Dibagi dengan 28. Dapatnya hasilnya sama. 481,25. Ini koma ya. Ya, ini juga boleh menggunakan rumus cepat. Tapi ini yang saya buat yang pertama tadi, ini adalah ya penjabarannya. Selanjutnya mengenai kesebandingan. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga ABC siku-siku di B. Jika AD 3 cm dan DB 2 cm dan BC 4 cm, maka panjang DE adalah, nah kita gunakan prinsip kesebangunan. Ya. AD, ya, sisi AD banding dengan AB itu sama dengan sisi DE berbanding dengan BC. Nah, AD kan di sini ya, lebih pendek ya, pendek. Jadi kita ambil yang ini. Kita tulis sama. Misalnya AD, ya, di sini DE. DE yang pendek. Kemudian AB, ini kan paling panjang ya. AB, nah maka perbandingannya di sini. BC-nya yang kita ambil yang panjang di sini ya. Jangan terbalik. AD-nya 3 per AB. AB itu AD ditambah DB. Jadi 3 ditambah 2. DE-nya ditanya per BC. BC-nya 4. 3 per 5 sama dengan DE per 4. Kita kali silang aja. 3 dikali 4 per 5 sama dengan DE. 3 kali 4 kan 12. Per 5 sama dengan DE. Nah, hasilnya adalah 2,4 cm. Yang A. Selanjutnya ada pengertian genosida, yaitu sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Itu pengertian genosida. Nah, ini yang tentang apa ini? Jika kita diberikan materi tentang anomali air, apa yang harus dilakukan guru untuk kegiatan pendahuluan tentang materi terkait tersebut? Tentunya kita harus menjelaskan apa itu anomali air. Anomali air dapat diartikan sebagai sifat pengecualian yang dialami oleh air. Sebagian besar zat, baik zat padat, zat cair maupun zat gas, akan memuai jika dipanaskan, dan jika didinginkan akan menyusut. Tetapi kondisi tersebut tidak berlaku untuk air. Jadi ada karakteristik spesial bagi air. Air tidak selalu mengembang ketika mengalami kenaikan suhu. Pada saat dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, air justru akan mengalami pengerutan atau volumenya susut, sehingga massa jenisnya meningkat. Keadaan ini berbeda dengan zat cair pada umumnya. Ketika suhu diturunkan dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, maka air akan mengembang yang menyebabkan volumenya membesar dan massa jenisnya mengalami penurunan. Ya. Kenapa dia turun? Nah, ini kan kita punya persamaan massa jenis Rho sama dengan massa per volume. Jika volumenya besar, maka otomatis massa jenisnya akan menurun. Ya, di sini dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, air akan mengembang yang menyebabkan volumenya membesar. Kalau volumenya membesar, otomatis massa jenisnya akan kecil. Ya. Nah, kalau di sini, kalau dipanasin 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius,
volumenya akan menyusut atau berkurang. Rho sama dengan M per V. Kalau P-nya kecil, maka Rho-nya akan membesar. Ya. Nah, sedangkan pada saat suhunya berada antara 4 derajat Celcius, di sini 4 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, air menampilkan perilaku yang sama dengan zat cair lainnya, yaitu dia akan memuai. Nah, volumenya meningkat seperti ini, mengembang. Tapi dari 4 derajat Celcius ke 0, nah ini volumenya, atau dari 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius volumenya menurun atau menyusut nih. Ini kurvanya menurun seperti ini. Tapi dari 4 sampai 100 derajat Celcius dia naik, naik, naik. Ini menunjukkan dia mengembang. Nah, di sini dia menyusut, menyusut. Di sini mengembang. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.